Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat serta salam kami panjatkan kepada baginda kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita mendapatkan kesempatan untuk berkumpul dalam kondisi yang sehat dan tentunya bahagia. Di sini saya mau melaksanakan pembebasan aksi nyata modul 1.4, yaitu Kalimah Muda. Saya perwakilan dari SKH Gita Kiara untuk menjadi calon guru penggerak angkatan 6 yang mewakili Kabupaten Pandeglang. Tujuan saya secara global mengikuti pendidikan guru penggerak itu pertama, mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi dan berkolaborasi secara mandiri. Yang kedua, telah belajar tentang modul 1.1 yang mana isinya itu ada filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Jadi sebenarnya ini 1.4. Pembelajaran ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan. Nah, segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jabarkan rencana dan atur eksekusi. Nah, setelah saya mengikuti program guru penggerak, akhirnya muncullah dalam pikiran saya bahwasanya saya merancang visi untuk sekolah ini. Kalau visi umumnya kan sudah terpampang ya. Ini mah ketika saya sudah belajar tentang visi, muncullah dalam pemikiran saya bahwasanya saya ingin membawa sekolah ini menjadi generasi berkarakter kepemimpinan sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, sedangkan konsekuensi sudah terencana. Restitusi sekarang kan bukan kurikulum yang menuntut misalkan terus-terusan menuntut siswa untuk mendapatkan nilai yang terbaik, tidak. Jadi semuanya itu harus menghamba kepada siswa, yang mana kita harus pertama disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Cara merumuskan keyakinan pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan manusia termotivasi oleh 5 kekuatan internal. Kebutuhan manusia adalah bawaan tidak dipelajari, umum, tidak spesifik, dan universal, tidak terbatas pada ras serta budaya tertentu. Sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya seperti ini ya. Coba kedepankan tangan kanan Bapak Ibu. Nah, kepalkan ya. Coba kalau saya bilang buka. Buka kan? Tapi sekarang kemarin seperti ini. Bu Perli, misalkan mau Bu Nurul atau Bu Perli dalam 2 orang itu, atau mau Pak Gugun atau mau Bu Cut, misalkan saya yang menutup Biva tutup. Saya maksa untuk Biva untuk membukanya. Kira-kira Biva mau nggak? Mau. Maksudnya ketika nih di dalam tangan itu ada sesuatu yang sangat berharga. Misalnya ada emas, ada berlian misalnya. Terus saya mau ambil, meskipun saya kasih uang nggak? Kalau misalkan Bu Perli atau siapapun yang penutup tetap tidak mau, ya dia nggak bakal mau membukanya. Makanya kita tidak bisa mengendalikan. Hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, sedangkan konsekuensi sudah terencana. Restitusi, ya hukuman itu memang harus dihilangkan karena tidak memerdekakan manusia. Terus kalau konsekuensi itu mendidik tidak? Konsekuensi itu mendidik tidak? Jadi contohnya seperti ini. Ketika ada siswa yang kesiangan, otomatis pembelajarannya tidak terlambat. Nah, nanti setelah pulang dari sini atau setelah istirahat, kamu tidak boleh. Merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan tunagrahita dan tunarungu ya. Nah, siswanya udah terlihat. Nah, mereka antusias. Keyakinan kelas yang saya buat kemarin itu disepakatinya dengan kok seperti itu, kok begini ya. Nah, ada 5. Yang pertama
pertama kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu mencakup tentang biologis. Kita misalkan ini seperti saya mau nih memberikan diskusi. Bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa? saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik. Ibu saya. Baik. Jadi yang mengingatkan alarm adalah maka baiknya diterapkan di sekolah itu ya, yang mana membuat siswa jadi merasa bertanggung jawab, terus memperbaiki dirinya tanpa adanya paksaan ya. Terus muncul juga konsekuensinya, terus dia juga berarti semuanya menyimak ya. Lanjut Diva. Itu yang mana ketika kita menemukan peserta didik kita yang memiliki masalah. Nah, jadi bentuknya segitiga. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kemarin berkolaborasi dengan Bu Nurul ya, Bu Nurul ya, mana saya membacakan 2 masalah. Kasus 1, peserta datang terlambat ke sekolah. Sudah tak asing lagi. Ketua OSIS. Beneran bu guru atau betul bapak ibu guru kan teman-teman kelas ya PGP kan mereka mah kebanyakan SD SMA bisa diatur, makanya Pak Ujang mah keserian banget nyari video aku nggak nyangka itu guru Ya kan? Terus akhirnya Satria bilang saya bisa tidak kesiangan, jadi kurangi jam mainnya kata dia. Terus tidurnya tidak larut malam kata beliau. Terus saya tanya lagi, Tengok Ali. Benik ya. Dia lempar ke tempat sampah itu, habis melempar satu lagi itu. dia lihat yang di sampah mah nggak ke Iya itu lempar aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gugul Gunawan. Saya akan bertanya kepada Ibu Eli terkait Posisi kontrol. posisi kontrol. Bahwasanya saya akan bertanya bagaimana sikap guru jika siswanya itu kekeh tidak mau belajar, misalkan tidak mau belajar berhitung, sedangkan pada saat itu pelajaran sedang pelajaran matematika. Si siswa itu kekeh nggak mau. Nah, sikap guru baiknya itu seperti apa gitu. Oke. Belajar berhitung misalkan, nah kita itu sebagai guru harus seperti apa apa? menyikapinya. Terima kasih. sudah membuat program, sudah adanya ketercapaian ya kan, terus tujuannya, indikatornya udah lengkap, udah bagus, medianya, metodenya udah lengkap ya. Pas masuk kelas anak tidak mau. Harus dicari, harus diidentifikasi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang tadi itu ya, yang kebutuhan dasarnya. Apakah dia tidak mau karena malas belum makan? Apakah dia tidak mau karena ngantuk? Apakah dia tidak mau karena kemarinnya pernah memiliki, dalam artian ada suatu kesalahan yang Pak Guru lakukan yang dia tidak suka? Jadi kita harus tahu apa alasannya. Jadi terapkan 5 kebutuhan dasar itu. Jadi kembali lagi ya ke 5 kebutuhan dasar. Jangan sampai anaknya malas, punten ya, anak bodoh gitu. Terus saya tidak maulah mengajarkan anak tersebut karena dia tidak mau dengan saya. Itu salah. Tapi kita lihat. Jadi kembali lagi ke 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika anak ini nggak mau belajar, misalkan berhitung hari ini, karena dia pengennya belajar di luar, bawa materi itu. Karena sejatinya kalau
yang disebut dengan profil pelajar Pancasila itu apa yang kita buat tidak harus sesuai diterapkan di kelas, enggak. Jadi ada modifikasi Pak Gugun. Modifikasinya itu ada modifikasi secara langsung, ada modifikasi secara tiba-tiba, dan ada juga modifikasi dadakan. Contohnya gini nih, ketika pembelajaran di kelas mengenalkan tentang misalkan yuk bergerak berbagi.